Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, NIM 2206910, kelas RA5 Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis, dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin, SEMM. Selamat menonton. Materi pertama ini bisnis yang beretika. Jadi etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Pentingnya berbisnis secara etis. Ada beberapa alasan mengapa etika bisnis penting, termasuk yang pertama ada reputasi dan kepercayaan, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga tanggung jawab sosial, yang keempat kepatuhan hukum, dan terakhir adalah kepuasan karyawan. Keuntungan berbisnis secara etis itu ada yang pertama kepercayaan konsumen, kedua loyalitas pelanggan, ketiga inovasi dan kreativitas, keempat pemikiran jangka panjang, dan terakhir dukungan masyarakat. Prinsip dalam etika bisnis. Sony Kerap 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir prinsip integritas moral. Ada beberapa nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim yang seharusnya jangan dilanggar. Yang pertama itu kejujuran, kedua keadilan, rendah hati, simpati, dan kecerdasan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan dalam etika bisnis, yang pertama menuangkan ke dalam hukum positif, yang kedua mampu menyatakan yang benar itu benar, yang terakhir pengembangan tanggung jawab sosial. Materi kedua, perusahaan dan pemangku kepentingan. Jadi, pemangku kepentingan adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mampu mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Jenis-jenis pemangku kepentingan yang paling umum adalah yang pertama investor, yang kedua kreditor, yang ketiga pemasok, dan yang terakhir masyarakat. Teori pemangku kepentingan. Manajerial kapital didefinisikan sebagai perusahaan pengelolaan atas perusahaan kapitalis dan pemilik ke para manajemen eksekutif. Aspek ideologi. Menurut Friedman, jika manajer perusahaan mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dalam membuat keputusan bisnisnya, maka dia sudah melanggar tanggung jawabnya pada perusahaan. Materi ketiga, globalisasi dan etika bisnis. Menurut Selo Marjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia. Fase globalisasi, menurut James Peters, menjelaskan bahwa fase globalisasi itu ada 3. Yang pertama itu fase dimulainya sejak pada abad ke-15, yang kedua dibangun pada era interpenetrada atau perdagangan antar kaum penjajah, dan yang terakhir itu fase ketiga masuk ke tahap perdagangan internasional. Organisasi bisnis dalam lingkungan sosial. Pada tahun 2001, Parlemen Negara Prancis mengesahkan regulasi dalam bidang ekonomi. Moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis. Tujuan etika bisnis yang pertama menjaga keteraturan, yang kedua membangun sistem moral, dan yang terakhir membantu tingkah laku perilaku dalam organisasi perusahaan. Manfaat dan memahami etika bisnis. Manfaat yang bakal didapat perusahaan adalah seluruh proses bisnis bisa berjalan dengan lancar. Prinsip-prinsip etika bisnis yang pertama itu berintegritas, jujur, loyalitas, keadilan, taat hukum, akuntabilitas, berkomunikasi terhadap kesempurnaan, menjaga kehormatan orang lain, dan saling menguntungkan. Contoh etika bisnis yang baik dan yang benar. Contohnya itu kayak kita mengerjakan tugas yang diberikan atasan semaksimal mungkin. Jadi apa yang kita kerjakan meski porsinya kecil bakal memberikan pengaruh besar ke atasan. Itulah kewajiban kita sebagai karyawan di perusahaan. Materi keempat, etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Jadi teori etika bisnis secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku bisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Macam-macam teori etika dalam bisnis, itu ada egoisme, deontologi, teori etika teonon, teori hak, dan teori keutamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis, di sini ada kondisi ekonomi, kesalahan operasional, dan pengetahuan individu akan etika. Revaluasi etika dalam bisnis. Revaluasi etika dalam bisnis, banyak peristiwa bisnis yang menunjukkan penurunan kualitas berbisnis dan merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas, seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Materi kelima, tanggung jawab sosial perusahaan, audit kinerja sosial. Perkembangan tanggung jawab perusahaan. Secara simultan, perusahaan akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, di mana ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang.
3 tahapan perkembangan filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab. Itu yang pertama ada tahap manajemen klasik, yang kedua tahap pandangan manajemen pertengahan, dan yang terakhir tahap pandangan manajemen modern. Tanggung jawab perusahaan atau KSR menurut pandangan Milton Friedman bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan dengan keinginan pemilik perusahaan owner. Dasar tanggung jawab dan perusahaan. Pada tahun 1889, Andrew Carnegie, peduli US Steel dengan bukunya The Gospel of Wealth menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada 2 prinsip, yaitu yang pertama prinsip amal dan kedua prinsip kepengurusan harta orang lain. Argumen yang mendukung tanggung jawab sosial. Yang pertama itu ada harapan masyarakat, laba jangka panjang, kewajiban etis, lingkungan yang lebih baik. Argumen yang menentang tanggung jawab sosial. Yang pertama itu menghalangi maksimalisasi laba, lunturnya tujuan, biaya, kurangnya pertanggungjawaban. Tujuan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap pelanggan, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Manfaat tanggung jawab perusahaan. Manfaat adanya KSR melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal yang terdiri atas. Yang pertama itu bagi perusahaan, bagi masyarakat, bagi pemerintah. Audit kinerja tanggung jawab sosial. Audit bertanggung jawab sosial merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka. Keuntungan audit kinerja sosial itu kayak melibatkan stakeholder dalam organisasi, memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan. Hambatan audit pertanggungjawaban sosial. Yang pertama itu kayak biaya untuk mendanai sumber dari luar, tidak ada standar kualifikasi untuk auditor bertanggung jawab sosial. Materi ke-6, hak dan kewajiban pemilik usaha. Pemilik usaha adalah seorang atau perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Hak milik usaha, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan untuk mencapai target. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Hak tenaga kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesempatan dan perlakuan yang sama, Pasal 5 yang isinya. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kewajiban tenaga kerja, Pasal 136. Penyelesaian perselisihan hubungan industri wajib dilaksanakan oleh pengusaha atau pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk masyarakat. Perlindungan terhadap pekerja itu ada 3, yang pertama perlindungan ekonomis, yang kedua sosial, dan ketiga teknis. Dasar hukum perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, terus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang jaminan kesehatan. Dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1944 tentang istirahat tahunan bagi buruh. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.